Shalom my sister. Sekali lagi mau lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Welcome to Max in Christ Church dan Happy Mother's Day. Ya semuanya kita bangkit berdiri yuk. Mari kita mau siapkan hati kita mau sembah puji Raja kita di atas. Ya Raja. Come on. Mari kita bertepuk tangan. Hati
sebelah kiri kanannya, lihat setiap mama yang ada di sana. Katakan kepada mereka, kamu ibu yang dipilih oleh Tuhan. Yang belum jadi ibu, amin ya. Jadi ibu. Yuk mari kita sembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Kami panggil nama-Mu Yesus, Yesus Engkau baik.
firman Tuhan, biar setiap kami bisa seperti seperti tertanam di tanah yang subur Tuhan, sehingga kami bisa berbuah, kami bisa mengerti apa yang sedang dibagikan pagi hari ini Tuhan. Hamba mau berdoa biar setiap kami bisa mau fokus, hati kami siap, pikiran kami fokus, sehingga kami bisa mengerti apa yang coba Tuhan ingin sampaikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biar puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu di hari Minggu pagi ini. Hamba mau berdoa Tuhan, biar setiap kami tidak akan sama lagi pada saat kami keluar dari pintu ini. Kami akan menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Even when all hope seems lost, but God has the final say. Tuhan belum selesai dengan gerejanya. Tuhan belum selesai dengan dirimu. Let's renew our hope. Ya, kita masih dalam seri khotbah Renew Our Hope atau Worship in Hope. Ya. Kalau untuk minggu ini kita bicara mengenai Worship in Hope. Nah, tahukah saudara bahwa Indonesia itu jadi negara juara kemakmuran global, kalahkan Amerika Serikat loh. Jadi Indonesia itu menurut Global Flourishing Study melakukan studi yang melibatkan lebih dari 200.000 responden dewasa berusia 18 tahun ke atas yang tinggal di 22 negara. Menurut studi, Indonesia tingkat kemakmurannya tertinggi. Yang nggak percaya nggak boleh. Emang itu true ya. Jadi itu memang fakta ya. Jadi kita itu negara yang makmur. Kita makmur ya. Kita itu menurut studi Indonesia tingkat kemakmurannya tertinggi, juara global sedunia. Wow. Jadi jangan mau kita ditipu sama setan, dibikin khawatir akan masa depan. Faktanya kita makmur kok. Jangan dirasa-rasa. Kadang-kadang kita dirasa-rasa, pakai perasaan, tapi kita nggak lihat kenyataan. Kita nggak hargain apa yang ada, kita pikir orang lebih baik. Padahal fakta loh, ya. Coba mungkin kasih tahu kiri kanannya, kita yang paling makmur, woi. Kalau nggak pakai woi baru ketahuan umurnya ya. Oke, soalnya iblis, setan atau si jahat tuh suka bikin kita khawatir, suka bikin kita takut supaya kita udah kalah sebelum berperang. Padahal faktanya kita makmur kok, nggak ada masalah. Tuh dari kemarin makan kan ya, nggak ada yang nggak makan ya. Dari pipinya aja terlihat ya kemuliaan Tuhan turun di siang hari ini ya. Jadi memang kita terpelihara kok. Iblis kayaknya, waduh takut nih ekonomi dunia. Lo pipimu nggak terlihat seperti ada urusannya sama ekonomi dunia. Ya jadi jangan mau ditipu sama si jahat. Karena si jahat itu mau bikin kita sudah kalah sebelum berperang. Ya, padahal faktanya kita makmur kok. Fakta bicara, apalagi kita punya Tuhan yang bisa membalikkan keadaan. Kalau kasar katanya, kalaupun nggak makmur, mungkin kalau negara lain, karena kita menang nih. Kalau bagi negara lain, kalau studi bilang mereka nggak makmur, ya Tuhan bisa balikkan keadaan. Jadi kita senyumin aja, kasih senyum aja. Kita baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 ya, sampai 26. Oke, 34. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Seperti yang kita lakukan tadi, lagi ibadah, puji Tuhan tadi. Ada yang merembelek, ada yang angkat tangan. Wah, luar biasa ya.
bukan lagi serusut, tapi sebelahnya lagi main handphone. Wah, ya. Dan seperti kita tadi lakukan bersama-sama, kita memuji menyembah Tuhan. Dan kita percaya ada gempa bumi hebat terjadi, sehingga semua belenggu si jahat yang selama ini ngekang kita, menghalangi kita dari berkat yang Tuhan sudah sediakan, itu sudah terlepaskan. Amin. Iya, karena ketika bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan, itu ada sesuatu belenggu yang dilepaskan. Ada gempa bumi hebat. Ya, jadi itu pernah terjadi dan itu terjadi lagi tadi dan mungkin sebelum kita tutup ibadah. Makanya kita pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Yang keras, yang semangat. Orang makmur kok Indonesia. Jangan sedih lah. Kayaknya nyanyinya ya lembut-lembut aja, ya kan? Jadi ref doang agak besar, bait agak menggumam, ya jangan, ya kan? Entah kayak Mr. Bean nyanyinya. Kalau haleluya, haleluya dia kencang. Kalau yang lain dia bingung. Jangan ya, jadi kencang semuanya. Ya. Alasannya nggak hafal lirik, tapi yang lain hafal. Nah, jangan mau kita dibikin khawatir. Kekhawatiran kita tidak menambah apa-apa. Ya, kita khawatir nggak bikin kita jadi kenyang kan? Jangan dikhawatirin, percuma. Ya, kalau khawatir ya berarti didoakan. Kalau khawatir ya diperkatakan firman. Kalau khawatir ya coba cek hidup kita udah hidup benar. Karena anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Walaupun krisis mau bagaimanapun, ya kan? Toh pipinya terlihat penuh kemuliaan pagi siang hari ini ya. Mungkin selama ini kalau kita masih dalam keadaan seperti dalam penjara menyedihkan, mungkin seperti sesak, sedih, capek, gak adil, mungkin kita sudah berhenti berharap seperti lagu. Berhenti berharap. Mungkin sudah berhenti menyembah memuji Tuhan. Mungkin hari Minggu aja, itu pun udah 1 tahun gak datang ibadah, baru datang hari ini. Nah mungkin karena kita kecewa, mungkin masalahnya kecewa saudara tidak membuat saudara keluar dari penjara. Kalaupun kecewa ya tetap dibelenggu, kecewa tetap di dalam penjara. Yang membebaskan adalah pengucapan syukur kita di tengah ketidakadilan. Pengucapan syukur kita bersorak, memuji menyembah Tuhan walaupun keadaan gak sesuai apa yang kita mau. Tapi lalui proses dengan penuh ucapan syukur sampai memuji menyembah Tuhan. Jadi bukan cuma ucap syukur, saya ucap syukur kok cuma sebatas urut dada doang. Enggak, ada suaranya, lantang, sampai seluruh orang-orang di penjara mendengar suaramu. Jadi kayak orang gila sebetulnya ya, karena teriak-teriak kencang gitu ya. Jadi seperti itu, bukan kayak saya udah ucap syukur kok ambil urut dada, tapi di dalam hati no. Sampai terdengar, terlihat, berdampak. Mungkin kita udah berhenti berharap, tapi siang hari ini kita gak mau berhenti berharap. Kita mau mulai berharap sama Tuhan lagi, amin. Nah ketika kita memuji menyembah Tuhan, belenggu itu terlepas. Makanya minimal ayo datang ibadah, ayo sembah Tuhan bersama-sama. Lalu ya sehari-hari biasakan memuji menyembah Tuhan. Jadi kalau kita, karena pada konteks ayat ini Paulus, Silas, mereka itu menyembahnya nggak sendirian ya. Mereka menyembahnya ramai-ramai. Minimal berduaan lah, sohib. Ayo datang, makanya ibadah sembahnya bareng-bareng. Ya, jangan sendirian di rumah lo ya. Serem, dingin, sepi, sendiri, lapar jatuhnya nanti. Jangan. Ayo datang ke sini, nanti lapar bareng-bareng, ada coffee corner di belakang untuk kita bisa obrol-obrol ya. Nah, biasakan sehari-hari kita juga memuji menyembah Tuhan, ucap syukur, karena ada kuasa dalam pujian penyembahan. Mungkin kita bosan dengar kata itu, ada kuasa dalam pujian penyembahan, tapi kita nggak ngalamin. Karena kita nggak menyembah, memuji Tuhan dalam ketidakadilan. Seringkali kalau kita lagi seneng, kita agak sedikit ringan untuk melompat. Tapi kalau lagi ngalamin masalah, mulai sinis, alah lompat-lompat, alah malah gosipin orang di depan. Tahu gak? Ya kan? Harusnya kita ucap syukur walaupun keadaannya nggak seperti apa yang kita mau. Karena ada kuasa ketika kita taruh pengharapan kita sama Tuhan, bukan sama yang lain. Paulus, Silas juga ngalamin ketidakadilan. Mereka nginjil,
malah ditangkap. Mereka niatnya baik, malah dibelenggu. Bukannya mereka berbisnis, nggak bayar pajak, no. Mereka menginjil, tapi jatuhnya dibelenggu, di penjara. Tuhan mana? Tapi mereka nggak sibuk, why? Kenapa ini terjadi dan Tuhan mana? Mereka mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita baca lanjutannya. Kisah 16 ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Kita lihat bahwa yang sedikit bisa menyelamatkan yang banyak. Berapa banyak dari kita pikir, yang Kristen di keluarga saya kan cuma saya. Yang doain keluarga besar saya cuma saya. Tapi kita lihat, sedikit bisa menyelamatkan seluruh penjara. Satu orang selamat, seisi rumahmu diselamatkan. Tetap menyembah Tuhan, jangan lelah. Mungkin waktu kita lagi sekolah minggu dulu, kita dengan begitu polosnya, saya berdoa untuk papa mama, itu dulu. Tapi 20 tahun berlalu, kita gak pernah doakan orang tua lagi. Mungkin kita gak pernah doakan kakak kita lagi. Ada semangat yang patah, ada pengharapan yang hilang. Tetapi di dalam Renew Our Hope sesi ini, dalam beberapa minggu ini, kita mau memperbaiki pengharapan kita kembali kepada Tuhan. Amin. Kita lihat bahwa sedikit orang bisa menyelamatkan yang banyak. Jadi jangan kita kecil hati, nyembah sendirian sampai seluruh rumah kedengeran, sampai tetangga bilang, "Kok ada pesta apa? Kan? Kok nggak bagi-bagi sama saya?" Nah, penyembahan itu bisa membuat orang datang dan bertanya, "How can I be safe?" Gimana supaya saya bisa selamat? Makanya nyembah. Sehingga ada orang-orang seperti itu yang datang. Orang akan lihat, kok kamu beda ya, kok respon kamu beda, kok orang-orang lain rasanya pusing mengenai keadaan dunia. Katanya pesawat dari China udah mendarat membawa bantuan ya. Dalam hari kemarin membawa bantuan untuk perang Israel Palestina. Kita khawatir bagaimana ini akan naik menjadi perang dunia kah? Tapi apapun itu yang terjadi, taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Ketika kita sibuk menyembah, kita nggak dengar cipiran orang, kita nggak dengar sentimen, keluhan, berisiknya keadaan, karena sibuk nyembah. Tapi kalau kita mungkin nggak fokus, kita nggak merem, kita nggak sibuk dengan kata-kata yang begitu manis kita alami, kita hikmatin sampai kita hafal lagunya, sampai merem kita nyembah Tuhan. Tapi kalau kita nggak seperti itu, kita mulai lihat-lihat cari kesalahan. Waduh, kok WL-nya bajunya beda sama singernya? Wah, kok drummernya beda bajunya sama. Kadang-kadang kita cari yang beda. Kalau nggak, loh kok tim multimedianya liriknya telat, loh kok liriknya kecepatan. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, benar-benar sampai kita hafal lagunya, kita hikmati setiap kata-kata manis kita ucapkan untuk Tuhan, kita mungkin merem, kita nyanyikan itu dengan tulus, akan berbeda. Mungkin kita nggak akan kedengeran kalau ada tiba-tiba mungkin sound system ada bass kegulung ya, pada dia tiba-tiba kita nggak akan bingung, karena memang frekuensi bassnya kebanyakan ngegulung dalam ruangan yang mungkin nggak cocok, tapi kita nggak pusing, kita tetap aja nyembah Tuhan. Kita nggak pikirin apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, tetapi kita pikirkan apa yang Tuhan rasakan. Apakah Tuhan disenangkan melalui attitude kita. Amin.
Kita lihat ada kuasa dalam pujian penyembahan, karena kita lihat ada karakter berubah karena penyembahan. Namanya penjahat di penjara, mungkin ada yang membunuh, mencuri, namanya penjahat. Namanya ada kesempatan untuk penjaranya semua terbebas, belenggu terlepas, pintu-pintu dibukakan, pasti kabur. Iyalah, ada kesempatan, ambil, ya kan? Coba lihat flash sale, ya kan? Handphone 20 juta dijual 10.000. Kita tungguin, beda 2 detik udah laku dia. Karena berebutan. Ya memang kesempatan. Kita cari kesempatan. Nah, kita lihat bahwa karakter berubah karena penyembahan. Orang-orang yang mestinya cari kesempatan, dia langsung lari. Tapi ketika mereka mendengar, belum dikatakan mereka menyembah bersama-sama loh. Mereka mendengar penyembahan orang yang nggak adil. Mereka tuh harusnya menginjil, dapat undangan mungkin dari pemerintah daerah. Terima kasih sudah membawa kabar baik, sukacita untuk daerah ini. Tapi yang ada ditangkapnya parah lagi. Penjaranya, posisinya, belenggunya diperlakukan sama dengan penjahat. Tapi mereka bingung. Kita buat salah, kita wajar. Tapi mereka menginjil, kok mereka disamakan dengan kita, lalu mereka menyembah Tuhan. Nah, ini yang bikin mereka itu mendengarkan dan mulai diubahkan. Orang-orang yang tadinya cari kesempatan dalam kesempitan, sekarang mulai berbuat baik. Penjara tidak bisa mengubah karakter mereka. Kan penjara itu tujuannya untuk mengubah karakter ya. Biasanya gitu kan, supaya agak mendingan gitu. Ceritanya gitu kan. Tapi kebanyakan dengar-dengar makin parah kan, ya karena kan dikumpulin. Jadi senggol-senggolan, marah-marahan, di dalam lebih parah. Tetapi keadaannya ketika ada orang yang menyembah Tuhan di tengah kesulitan, itu jadi berkat untuk seluruh penjara. Dan mereka bertobat bukan hanya di mulut, tapi mereka bertobat dengan attitude. Mereka nggak pergi kabur. Nah itu. Bahkan mungkin mereka mikirin kepala penjaranya. Kalau saya kabur mungkin kepala penjaranya dibunuh. Mereka mulai pikirin orang. Kenapa mereka masuk penjara? Karena mereka nggak mikirin orang. Mereka ngambil hak orang, curi. Mereka bunuh. Mereka nggak pikirin hidup orang. Tapi mereka mulai mikirin orang. Berapa banyak dari kita cuman pengen keluarga kita, saudara kita, teman kita tuh mulai mikirin orang. Mulai mikirin saya, mulai mikirin teman-teman, mulai mikirin keluarga besar. Ya ayo mulai nyembah Tuhan. Masih ada harapan kok. Ya, jangan ditipu. Ternyata Indonesia negara paling makmur katanya, nomor 1. Terlihat dari pipi-pipi bangsa ini ya. Coba yang online cek pipinya masing-masing. Mungkin belenggu dosa keterikatanmu bisa dibebaskan ketika kita nyembah Tuhan. Makanya jangan abaikan atau anggap remeh. Ada juga yang orang bilang, oh nanti saya datang pas khotbahnya aja. Kan katanya worship itu pemanasan. Wih, kayak sit up, push up deh kayaknya nih ya. Ada juga saya pernah dengar nih, karena kan Kristen dari kecil kan. Saya titip ya. Loh, kok penyembahan dititip? Bingung saya. Doa juga sering, ya kan. Yang senyum nggak usah ngaku. Titip doa ya. Wih, enak bener. Titip doa. Dia yang bangun, kita yang didoain. Kita yang menang, dia yang capek, enak aja ya. Jadi kita yang bangun harusnya. Jadi, oke, mungkin suamimu tidak serius nyembah Tuhan. Mungkin pasanganmu, istrimu nggak serius percaya ada kuasa dalam penyembahan. Tetapi ketika mereka mendengar diri kita menyembah Tuhan, ada pertobatan, amin. Oke, kita pikirinnya kita sembah Tuhan aja. Kiri kanan biarin aja. Nggak usah kita capek berbusa. Dikasih tahu orang tuanya penjahat itu juga dikasih tahu, kamu yang orang jadi orang yang benar, masuk penjara juga. Yang mulai menyembah Tuhan. Walaupun kita merasanya kok saya udah baik, saya udah puasa, saya udah pelayanan, kok ngalamin ini, sembah lebih kenceng dari tadi. Karena orang bingung, justru melihat loh kok makin happy dia. Iblis juga bingung, dikasih banyak hal nggak enak, kok dia makin senyum. Kalau kita sama mah ngapain? Ya kan? Tapi ketika kita berbeda. Nah kalau ketika kita benar-benar menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, yang mendengar pun karakternya akan diubahkan. Lebih serupa dan segambar dengan karakter Kristus.
Karena ada kuasa dalam pujian penyembahan. Makanya kita harus lebih segenap hati lagi ketika nyembah Tuhan, ketika muji Tuhan. Ketika kita berkesempatan untuk memuji menyembah Tuhan dengan lagu apapun, yang kita suka maupun gak suka. Seringkali yang dipilih sama worship leader, saya juga banyak gak suka sebetulnya. Tapi memang ya harus disukai, karena itu untuk Tuhan. Saya suka selalu titip, jangan lupa doa. Minta sama Tuhan mau denger lagu apa. Jangan pilih apa yang kita mau, tapi yang paling Tuhan mau. Kalau udah sampai ke kita, ya kita mainin Ventus ya. Iya, Ventus kalau Ventus rocker sejati kok. Wah ini kurang, kayaknya nggak ngerok nih. Nah, dengan musik apapun ataupun tanpa musik, karena yang penting diri kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Mungkin Cilili gak pinter, anaknya ayo pelayanan musik. Oh ternyata udah tahu rahasianya. Ada orang diubahkan bukan karena bermain musik, ketika menyembah Tuhan. Karena ada peperangan rohani yang terjadi. Kadang-kadang kita lack of understanding, kita nggak ngerti, kita nggak paham. Akhirnya kita tepuk tangannya sekenanya. Padahal ketika kita tepuk tangan, kita lagi memerangi musuh. Kita lagi masuk dalam peperangan. Ketika kita angkat tangan, kita mulai berserah. Kita melompat. Kita sudah tahu kita menang dan kita declare. Tapi kita seringkali ya telat begitu misalnya. Tawarik 20 ayat 17 kita baca bareng-bareng ya. 34. Dalam peperangan ini tidak usah next belum. Ayo. Sudah kan? Percayalah, ayat itu seperti ini. Tawarik 20 ayat 17 sampai 19. Tawarik 20 ayat 17, 34. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Gak ada ya? Oke. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Jadi ada kata, tidak usah kamu bertempur. Jadi ada pasukan musuh yang luar biasa datang, tetapi Tuhan bilang tidak usah kamu bertempur. Berapa banyak kita kalau lagi ngalamin masalah, kita pakai kekuatan kita. Tapi berapa banyak kita ngalamin, apakah kita menang apa enggak? Capek iya. Tidak usah kita bertempur. Di tengah dunia yang mengajarkan tips and trik sukses, Tuhan mengajarkan bahwa Dia Tuhan pencipta kita, yang sudah merencanakan masa depan kita yang penuh damai sejahtera. Kita gak usah khawatir. Ayo mulai sembah, puji Tuhan. Karena kita mungkin pengharapan kita kandas karena kita mulai tidak memuji menyembah. Kita mulai ngeluh. Mana tuh? Kok begini? Lah, kita mulai pakai mulut kita yang diciptakan untuk memuji menyembah. Kita mulai taruh keluhan di sana. Kita jangan khawatir. Ayo mulai perbaharui kembali pengharapanmu kepada Tuhan. Tidak usah bertempur. Tuhan akan menyertai kamu. Kalau Tuhan sertai kita dalam bisnis kita, semua boleh terjadi. Musuh boleh ambil langkah, tapi Tuhan pencipta permainan caturnya. Percuma. Bukan hanya Tuhan ambil langkah, Dia yang bisa terbalikin papannya, Dia bisa ganti permainannya, Dia bisa ganti aturannya. Enak banget Tuhan kita. Kita kadang khawatir, parah loh, udah skakmat. Tuhan bisa bikin skakmat itu bukan yang akhir. Ada wild card, ya kan? Ada pion berikutnya nongol. Kalau enggak digagalkan, yuk kita nggak main lagi, kata Tuhan, bubar. Ya udah. Kadang-kadang kita pusing sama setan punya langkah, tapi kita nggak hargai Tuhan sudah ambil langkah berikutnya. Nah kalau Tuhan sertai pekerjaan kita, tidak usah kita bertempur cari muka atau kita fake di dunia kerja, tapi Tuhan akan promosikan kita pada waktunya. Hanya kerjakan yang terbaik seperti untuk Tuhan.
Di ayat 18-nya, mungkin bisa buka di handphone masing-masing, asal jangan scroll terlalu panjang. Tawarik 2 Tawarik 20 ayat 18 itu, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Jadi seperti kita bahas minggu lalu, dia berlutut sampai mukanya ke tanah. Jadi pulang-pulang nanti coba silakan ya. Sikap kita seringkali menunjukkan kepada siapa kita menaruh harapan. Kalau kita berlutut, nurut, taat, semangat, senyum ketika ngomongin ada duitnya, sorry to say, ya kita harapin itu duit. Tapi kalau kita mau belajar dari Yosafat, dia berlutut dengan mukanya ke tanah, walaupun di tengah musuh yang banyak, yang dia andalkan Tuhan. Ingat, kalau kita lagi panik, kita andalkan siapa? Ayo mulai berlutut, mulai berdoa, itu baru kita andalkan Tuhan. Bukan sibuk cari koneksi, bukan sibuk lihat ATM saldonya berapa, tapi kita mulai berlutut, sujud, menyembah Tuhan dengan mukanya ke tanah. Dan ketika seorang raja memberikan teladan, maka seluruh rakyat akan ikut sujud menyembah. Dan ketika seluruh orang kompak mau berharapnya sama Tuhan, mujizat terjadi. Pertanyaannya, apakah sebagai raja, sebagai imam di keluarga kita, apakah kita sudah berlutut kepada Tuhan? Sampai semua anggota keluarga tahu kita sedang berlutut. Apakah sebagai pemimpin di bisnis kita, kita sudah berlutut sampai semua pegawai tahu? Apakah kita sudah jadi teladan sebagai pemimpin? Kita mau pekerjaan kita aman dari krisis ekonomi, kita mau keluarga kita aman dari badai kehidupan. Sudahkah kita berlutut dengan mukanya sampai ke tanah? Mari jadi raja yang lebih baik di hidup yang Tuhan percayakan ini. Lalu apakah kita udah kompak? Karena satu bangsa, satu negara, semua berlutut sujud menyembah Tuhan. Dikatakan ayatnya kayak gitu. Ketika rajanya mulai sujud sampai mukanya ke tanah, akhirnya rakyat pun, penduduk semua mengikuti. Nah pertanyaannya, apakah kita udah kompak satu gereja berlutut sujud menyembah Tuhan? Apakah kita sebagai satu keluarga sudah kompak bangun mesbah berlutut sujud menyembah di hadapan Tuhan? Kalau dalam gereja mungkin worship leadernya udah semangat berlutut, tapi apakah semua orang yang hadir, mungkin bahkan di online, apakah benar berlutut menyembah secara kompak bersama-sama? Ayo mari kita barengan menyerah pakai kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Kalau kita dalam satu keluarga kita kompak, kalau kita mau memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, kita bangun mesbah doa, kita percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Anak saya Maxwell tuh semalam, itu saya pulang loading sound system. Ini kan nggak 1-2 jam ini kerjaan nih. Kodanya juga pagi, tim malam juga ada. Pagi kodanya juga finishing, mungkin 4 jam lebih ya, 4 jam, 4,5 jam. Ini urusan nggak sebentar loading. Pas saya pulang semalam dipakai wedding, karena dipakai wedding, jadi pulangnya rada malam, agak tengah malam. Nah, kita pulang ya buru-buru ke arah tidur. Saya buru-buru ke arah tidur. Nah si Maxwell ini tapi bilang, karena saya temenin dia di kamar dia, Maxwell bilang, kita belum doa bareng loh. Cih, gaya si Maxwell ya. Kita belum doa bareng loh, kata dia. Lalu belum disautin, dia langsung doa Bapa kami sendiri. Nah itu kalau ketika kita mulai, ketika raja mulai tunduk berlutut menyembah, penduduk ngikutin. Ketika Pastor Yuli suka ingetin, suruh tiap malam mesbah doa, tiap malam doa. Lama-kelamaan si Maxwell keingetin gitu. Padahal udah tengah malam nih, ayo cepet tidur, bentar lagi melek gitu kan. Tapi dia masih bilang, belum doa. Lalu dia langsung doa Bapa kami. Nah itu kita harus kompak as a family. Kita lihat bahwa ada penelitian. Mungkin nextnya ada gambar kayaknya ya. Ada gambar kah? Bahwa suara itu bisa memprogram sel DNA kita seperti pemrograman software komputer. Bahkan bagi orang-orang yang mau kurus sampai ke sana, suara bisa menghentikan sel gendut untuk berhenti berkembang. Waduh, seneng banget ya Mbak Tikit.
Dan dia bisa memprogram genetik DNA kita sampai mempengaruhi 140 genes genetik DNA. Ini study dari scientist dari Jepang, namanya acoustic modulation. Jadi sel DNA kita itu mungkin nggak bisa dengar, tapi mereka bisa rasa. Jadi hati-hati dengan apa yang kita dengar dari drama seri, dari YouTube, Spotify, apapun itu. Karena apa yang kita dengar itu membentuk kita. Karena apa yang kita dengar ini bukan hanya bikin kita gendut atau kurus, tapi juga bikin kita bisa kanker apa enggak. Itu studinya yang ngomong. Bisa ngebunuh sel kanker. Jadi hati-hati dengan apa yang kau dengar. Cuman, enggak, lagunya enak. Iya, penyanyinya hidupnya berantakan. Penyanyinya nggak menyembah Tuhan. Ngapain kita nularin yang nggak bagus? Lagian banyak lagu di dunia, bukannya Mazmur, nyanyiin aja not sendiri. Kita kadang-kadang nggak suka apa yang bener, maunya hidupnya enak. Gimana? Taburlah hal-hal yang baik. Karena saintis dari Jepang itu bilang sel DNA kita nggak bisa denger, tapi mereka bisa merasakan suara melalui mechanotransduction, namanya sonogenetics, cellular manipulation by ultrasound. Jadi secara syaraf pun kondisinya bisa berubah ketika ada suara terdengar apa tidak terdengar. Nah, suara apa yang kita dengar? Makanya bilang kan, Tuhan bilang, perkatakanlah firman. Now you know. Disuruh ngomong, nggak suruh lu baca pelototin kan. Makanya datang khotbah kayak gini, ada ayatnya dibacain, aman daripada komat kami sendiri. Nanti asisten rumah tangga pada bingung, merinding tiap kali kita komat kami sendiri. Ya udah, ayo kita bantu. Minggu datang yuk. Ya. Jadi bukan hanya mempengaruhi telinga, tapi di seluruh tubuh itu mendengarkan apa yang kita dengarkan. Dan itu akan membentuk diri kita. Jadi seluruh diri kita, sakit sehatnya, negatif positifnya, itu tergantung dari apa yang kita dengar. Ya. Jadi memang bukan hanya firman Tuhan ngomong, tapi sekarang secara studi sudah dibuktikan. Jadi kalau masih mau dengerin, jangan di bangku panas ini. God isn't on the throne, dalam bahasa Inggrisnya, God isn't on the throne because we worship Him. We worship God because He is on the throne, dalam bahasa Sundanya. Jadi Tuhan itu bukan menjadi di tahta, dimuliakan karena kita menyembah Dia. Dia nggak jadi hebat karena kita sembah Dia, tapi karena memang Dia Tuhan. Jadi kita sembah Dia. Kita menyembah Dia karena memang Dia udah jadi Tuhan, bukan karena kita sembah-sembah akhirnya Dia jadi hebat. Wih, keren lu, jadi Dia keren. Enggak. Ih, ganteng lu, jadi Dia ganteng. Dia memang udah dari sononya Dia Tuhan. Jadi sebetulnya yang butuh nyembah Tuhan itu kita. Kita mesti sadar hal itu, kayak enggak lah, saya lagi nggak mau nyembah. Ini nyembah Dia tetap Tuhan kok. Saya lagi kecewa 3,5 tahun, kelamaan kayak penjajahan Jepang jadinya. Kita masih bisa menyembah Tuhan kalau kita tahu siapa Dia. Karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang kudus, Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh kasih. Banyak kualitas Tuhan yang bikin kita bisa menyembah Dia. Tuhan yang berkorban. Kita baru aja Jumat Agung Paskah. Ayo, apalagi yang kita tunggu? Sembah dan puji Tuhan dengan senang hati. Tuhan tidak membutuhkan penyembahan kita, tetapi Tuhan tahu ada benefitnya untuk kita. Ada untungnya buat kita. Makanya ayo nyembah Tuhan setiap hari. Ya. Pokoknya kalau nggak datang kita omongin. Enggak, Rizna. Tadi malam dia ada kontak gitu. Dia kasih satu kesaksian, katanya di mana ternyata pelayanan itu malah buat kita pikir itu buat Tuhan, tetapi ternyata seringkali itu jadi buat kita. Karena Tuhan mikirin kita seringkali nggak mikirin Tuhan, tapi Tuhan mikirin kita. Rizna lagi bahas karena dia mulai ada pelayanan doa, main keyboard, ya salurin aja talenta buat Tuhan, ya kan? Selama jari kita bisa bergerak ya pakai, ya kan? Pakailah untuk Tuhan. Dia bercerita ada satu orang usia 70 tahunan katanya, baru aja terkena stroke. Lalu setelah berobat, dokternya itu malah arahkan untuk latihan keyboard
ketemu gurunya keyboard Risna itu untuk bantu gerakin tangannya. Kalau ada yang nggak kenal Risna, yang biasanya di multimedia dan di kids ya, nanti minggu depan kita pajang wajahnya atau dimasukin ke JPG-nya kan. Nah, kita pikir kita main piano itu kasih talenta buat Tuhan. Tetapi ternyata orang stroke, dokter udah sembuhin, tapi nggak akan bisa bagus kalau kita nggak main piano. Kan bingung kan? Jadi kayak emang kita diciptain lu nyembah Tuhan, udah. Orang stroke, dokter udah sembuh itu terus suruh main piano, kan aneh. Gak sekalian nyembah aja pakai bahasa roh. Kan jadinya memang udah dari dulunya suruh ibadah gitu loh, udah. Jangan kabur-kabur kemana-mana, ntar ditelan ikan paus. Mending dilepeh, ntar nggak dilepeh-lepeh kan busuk ya. Jadi dia walaupun udah sembuh harus main piano kata dokter. Jadi di umur 70 tahun les piano supaya stroke-nya mendingan. Piano tersedia Bapak Saudara. Di rumah ada beberapa dari kita beli gitar, saya tahu. Ya mainkan, jangan beli doang. Mainkan. Kita pikir kita itu jadi usher itu untuk Tuhan, tapi seringkali malah kita hidupnya jadi lebih penuh senyum. Karena 1,5 jam senyum, sampai rumah senyum sendiri. Karena orang gitu, kesel dunia kerja ditaruh di keluarga, kesel sama keluarga dibawa ke dunia kerja. Depresinya udah 5 tahun, kan mukanya kayaknya kerut tuh ya kan, stres tegang kayaknya ya kan. Nah kalau kita jadi asyur senyum, kita pikir kita kasih senyum untuk melayani Tuhan, tapi senyumnya kebanyakan, kerutnya hilang. Buat kita juga. Orang main piano stroke hilang buat kita juga. Jadi seringkali Tuhan tuh mikirin kita. Tuhan gak butuh piano-piano salah pencet kayak gitu, gak di kuping. Tuhan buat apa sih? Sempurna menurut dia, menurut Tuhan kurang ya kan? Tuhan gak butuh begituan. Tapi kita yang butuh kasih ke Tuhan, supaya kita kagak stroke, supaya kita lancar. Ya jadi tahu diri, jembah, ayo goyang. Ya, jadi jangan ditanggung-tanggung. Kita pikir ibadah untuk Tuhan, padahal otot rohani kita terlatih, disiplin rohani kita terlatih. Bangun jam berapa, suka gak suka, denger, catat. Akhirnya kita mulai dengar firman, ada kemerdekaan, belenggu terlepas. Seringkali kita gak sadar Tuhan tahu ada benefitnya untuk kita, sehingga kita ketika kita ibadah, kita lebih siap hadapi badai kehidupan. Seringkali kalau yang dikit-dikit ada badai teler, ya mungkin ibadahnya kurang, mungkin baca firmannya kurang. Kalau nggak memang nggak niat memang untuk perbaiki diri. Ada bintang olahraga tenis. Next. Oh ini nextnya dulu berarti. Oke. Ada bintang olahraga tenis Arthur Ashe itu meninggal karena AIDS. Yang menjakitinya atau menular ke Arthur lewat transfusi darah. Jadi dia itu operasi jantung, dia butuh transfusi darah. Ternyata darahnya AIDS. Nggak kelihatan? Iya, tadi. Oh, iya. Nah ini ada orangnya, kira-kira kayak gitu. Nah ini adalah pria yang jadi inspirasi dan mendorong banyak orang dengan teladan tingkah lakunya di dalam dan di luar lapangan. Karena dia bisa memilih hidup itu penuh dengan kepahitan. Karena ya kena AIDS dari transfusi darah. Lalu ada juga karena dia pemenang tenis, jadi juara tenis dunia di Wimbledon. Ini dia terkenal, jadi ada yang banyak interview dia. Kenapa kok kamu bisa pas transfusi darah lalu dapat AIDS? Tetapi di koran-koran, di berita, di TV ini jadi inspirasi. Karena Arthur malah ngomong kayak gini, jika saya bertanya-tanya kenapa saya ngalamin banyak kesulitan kayak gini, saya tanya kenapa harus ini terjadi sama saya? Mengapa saya harus yang kena AIDS ini? Mengapa harus saya? Kenapa harus saya? Harusnya saya juga bertanya juga, kenapa saya hidupnya banyak berkat dari dulu? Kenapa saya harus juara Wimbledon, juara tenis dunia? Kenapa harus saya? Katanya. Kadang dia malah nasihatin orang, kenapa kita nggak lihat berkatnya, hanya lihat rusaknya. Coba petenis diwawancara malah menginjil sekalian dia. Kenapa saya bisa menikahi seorang wanita cantik dan saya mempunyai anak yang luar biasa? Mengapa? Kenapa saya cuma tanya yang jeleknya? Kenapa yang bagus-bagus kita nggak ingat? Kata si Arthur.
Bahkan meskipun kita mengalami penderitaan yang luar biasa, kita seharusnya tidak merupakan belas kasih Allah. Kita seharusnya tidak mengatakan, mengapa harus saya alami, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Bayangkan, petenis bilang dia itu udah berasa beruntung. Kenapa? Karena Arthur bilang gini, dari 50 juta anak yang bermain tenis, hanya 5 juta yang mendapatkan kesempatan belajar. Jadi main sama belajar main beda. Ya beda ya. Berantem sama belajar kungfu beda ya, ngerti ya? Ya kan berantem aja rame gitu kan. Masak sama belajar masak beda ya. Jadi dari 50 juta orang yang main tenis, 5 juta doang yang belajar main tenis. Dan hanya 500.000 anak yang mendapatkan kesempatan bisa belajar tenis benar-benar secara profesional. Jadi guru profesional, akademi profesional. Dan hanya 50.000 yang berkesempatan datang ke kompetisi tenis. Dan dari itu semua hanya 5.000 yang masuk ke Grand Slam, kejuaraan dunia. Lalu hanya 50 orang yang masuk kejuaraan Grand Slam Wimbledon tenis terakhir, final. Nah, hanya 4 orang yang masuk semifinal, hanya 2 orang yang masuk final, dan hanya 1 pemenangnya. Bayangkan, dari 50 juta orang, hanya 1 pemenang. Dia bilang, ketika saya megang piala ini, saya nggak pernah tanya sama Tuhan, kenapa saya harus pegang piala? Yang enak, dia mau senyumin. Bagian alamin itu dia bilang, ucap syukurin aja. Kita lihat bahwa ada dipuji sama wartawan, bahwa Arthur itu tetap mengingat kebaikan Tuhan, bukan hanya fokus dengan proses yang dia lewatin. Karena Arthur bisa berespon baik ketika dewasa. Ternyata sedari kecil ya Arthur itu ya ikut orang tuanya ke gereja, dikasih tahu. Makanya terasa sekali kedewasaan beresponnya dalam menghadapi perjalanan hidup. Mari saya ingatkan Bapak Saudara yang memiliki anak atau keponakan, ajak mereka datang ke MIC Kids. Ada sekolah minggu, ada teens, ada youth di setiap hari minggu. Jadi kita sebagai orang tua, kalau kita punya saudara atau keponakan, mari kita pastikan anak kita, keponakan kita untuk beribadah sedari kecil. Kita nggak bisa berharap mereka mendadak beresponnya dewasa kalau kita nggak dampingi mereka. Sehingga kalau kita dampingi, mereka akan tetap mempunyai iman yang teguh karena sudah dipupuk sedari kecil. Seperti juga di Hari Ibu, ada gambarnya nggak? Nextnya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, ya udah ini nggak apa-apa deh. Khusus Hari Ibu, karena studio Hari Ibu, kita selipin Hari Ibu. Khusus Hari Ibu, tadi kita bahas si Yosafat. Yosafat punya emak, Bapak Saudara. Jadi kita bahas emaknya. Kita baca ayatnya si Mama ya. Coba 34. Yosafat berumur 35 tahun. Pada waktu itu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya? Anak Silhi ya. Jadi banyak yang para pakar teolog itu memuji kenapa Raja Yosafat itu bisa tenang, berlutut, menyembah, muka sampai ke tanah, padahal udah dikepung musuhnya rame banget, tapi dia malah menyembah Tuhan, berlutut sampai diikutin penduduk, rakyat semua ikut, dan kata Tuhan nggak usah berperang. Lalu musuh dikalahkan. Lalu mereka dipuji apa? Dia punya mama, si Azuba ini, orang-orang yang ngajarin dia dari kecil itu didampingi. Kenapa teolog itu tahu kenapa Azuba ini bener ada Kristennya apa enggak? Karena ketika dibilang si Azuba dan si Silhi ini, jadi Azuba itu ada maknanya, makna dia punya nama itu tuh Tuhan seperti bangsa Israel sedang masuk dalam proses gitulah ya. Sedang masuk dalam proses, karena kan mereka lagi di dalam satu proses pada saat itu. Seperti kayak ditawan gitulah ya. Jadi memang namanya Azuba itu dipilih sama Silhi, ada makna kekristenan mengenai proses. Jadi
teolog berpendapat bahwa memang ini dari kakeknya, dari mamanya, ini memang orang-orang yang tahu ngatur hidupnya berdasarkan nama-nama yang penuh makna kekristenan. Nah, kita lihat bahwa menjadi ibu itu bisa menjadikan Yosafat yang nobody, bukan siapa-siapa, tapi bisa menang ngelawan musuh yang hebat tanpa perlu berperang. Nah, kita harus bekali itu sama anak kita. Dan kita bisa kasih ucapan Happy Mother's Day, International Mother's Day. Buat yang belum, mungkin ada ibu-ibu yang pulang, saya nggak diucapin. Kadang memang membingungkan. Mungkin saudara dapat hari ibunya di versi Thailand. Kita nggak tahu ya. Kabun Cup, Sawadi Cup, ya kan? Jadi, ya maksudnya kadang-kadang kan kalau Indonesia kan Desember, kalau international this month. Ya, siapa tahu kalau kita nggak dapet ya mungkin versi Jepang atau versi apa. Kebanyakan. Yang penting sehari-hari perlakukan orang tua kita dengan baik. Gitu aja lah ya. Ntar kalau kelewatan versi Thailand masih ada atau versi Malaysia, ya kan? Jadi kalau kita jadi orang tua, ayo semangat. Ternyata impartasi kita punya parenting itu bisa mengubahkan hidup. Apakah anak kita mau jadi seperti apa? Karena si ibunya Yosafat ini mempunyai satu peran yang penting ya pada saat ini, karena dilihat unik. Yosafat itu responnya unik dan ada satu lingkungan keluarga yang mendukung. Maka kalau kita jadi kakek nih si Silhi, atau kita menjadi si Azuba, jadilah kakek dan mother yang terbaik, karena ternyata anak mengamati sedikit banyak dan meniru hal-hal yang baik, yang enggak jangan. Nah, penyembahan itu bukan sekedar lagu. Michelle belum balik ya. Kalau udah balik belum balik ya udah. Angie mau mainkan dengan lembut. Penyembahan itu bukan sekedar lagu. When we worship, we are affirming that He is King. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita mengakui bahwa Dialah Raja. Karena kita kan nyembah, kita berlutut, kita menyembah, oh Dialah Raja. Karena kalau ada duitnya kita datang, kita ngakui duit kita raja. Aduh saya gak ada waktu, ada duitnya, ada waktu. Seringkali kayak gitu kan, aduh saya udah gak ada waktu nih gitu kan. Tiba-tiba, oh tapi ada ongkosnya loh, tiba-tiba datang tuh orangnya. Nah berarti kan ya kita sama duit gitu kan. Misalnya ada duit dia datang gitu kan, kira-kira kayak gitu. Nah ini kalau penyembahan kita itu kepada Tuhan, kalau ada Tuhannya kita semangat, kalau ada Tuhannya kita datang. Ya kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau when we worship, kita akui Tuhan itu adalah Raja. Nah kita ada dalam satu yuridiksi kerajaan Allah. Bayangannya kayak gini. Kalau kita masuk ke dalam ke dalam payung negara orang lain, itu ada negara, kalau di Inggris itu bukan upah rata-ratanya di Inggris itu. Jangan kabur dulu aja lo ya. Ini kita cuman ngomong doang. Gede lah pokok gajinya ya. Kalau dia yang kecilan deh. Pokoknya kalau di Amerika dan di Inggris ada juga rata-rata sekitar 66.622 US dollar, atau per tahun itu sekitar 1.100.622.000. Lumayan lah intinya. Itu rata-rata. Mau jadi apa kek gitu, tetap aja segitu. Nah itu kalau yuridiksinya di sana, kalau di sini, mari kita satu hati dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita dalam under new management, ketika kita menyembah Tuhan, kita bilang, yo ini Raja kita, ini Tuhan kita, berarti kita di under new management. Walaupun dunia krisis ekonomi, tapi manajemennya bukan manajemen negaranya, manajemen Tuhannya. Ya, jadi jangan khawatir. Banyak kalau menyembah, kita masuk dalam yuridiksi yang beda. Jadi urusannya sama yuridiksi itu. Kalau kayak, ya kan apa yang kita lakuin salah di sini, kadang-kadang di negara lain biasa aja, tahu gak ya, kayak gitu ya. Jadi memang beda wilayah, beda-beda. Beda berkatnya juga ya. Tadi kalau di sini UMR-nya berapa, di sono upah rata-ratanya 1,1 M per tahun. Ini lumayan lah ya. Ada kuasa dalam pujian penyembahan, kita belajar, karena karakter itu berubah karena penyembahan.
Jadi belenggu dosa keterikatan kita bisa dibebaskan ketika kita menyembah Tuhan. Nah, belenggu utang kita bisa dibebaskan. Mungkin oke, suamimu nggak serius nyembah Tuhan, istrimu nggak serius, tapi ketika mereka mendengar kita lagi nyembah Tuhan, karakter kita akan diubahkan. Dan juga kita belajar dari Yosafat, nggak usah kita bertempur, kita berlutut buka ke tanah, maka Tuhan akan berperang ganti kita. Dan ayo mulai perbarui kembali pengharapan kita. Tidak usah bertempur, Tuhan akan menyertai kita. Dan kita lihat bahwa sel DNA kita nggak bisa dengar, tapi mereka bisa merasakan suara melalui studi dari Japanese scientist acoustic modulation atau mechanotransduction sonogenetics. Jadi apa yang kita dengar itu mungkin secara sel mereka nggak dengar, tapi mereka akan merasa, dan itu terbukti akan mempengaruhi, menghentikan gendut kurusnya seseorang, dan juga mengembangbiakan atau menghentikan sel kanker, dan juga ya membentuk hidup kita, mood kita, diri kita, gila warasnya kita, semua dari apa yang kita dengarkan. Jadi hati-hati dengan musik yang kita dengar, hati-hati dengan drama seri kita dengar, karena ada musiknya, ada omongannya, ada suaranya, karena dibahas bukan hanya musik, suara, kentut pun juga suara. Jadi ini suara yang dibahas ya. Jadi gue bilang, oh enggak, saya dengan drama seri saya matiin musiknya. Orang banyak alasan deh. Saya cari drama seri nggak ada musiknya, suara. Ya. Jadi terus God isn't on the throne because we worship Him. Jadi Tuhan itu bukan kita sembah lalu dia jadi Tuhan. Dia memang udah jadi Tuhan dari sononya. Ya, jadi kita mau nyembah Tuhan apa enggak, dia tetap Tuhan. Lalu kita juga belajar penyembahan itu bukan sekedar lagu. Kalau kita worship, kita affirming that He is King. Kita ada dalam satu yuridiksi kerajaan Allah. Baik, kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap pengharapan yang sudah mulai sirna Tuhan, tapi siang hari ini dikembalikan kepada setiap kami Tuhan. Dan ajar, mampukan, urapi setiap kami Tuhan, sehingga ketika kami mengalami satu kesulitan, satu proses, satu kesengsaraan, satu hal-hal yang kita hadapi, tapi mulai siang hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menyembah, memuji Tuhan di tengah hal-hal yang gak pasti, di tengah hal-hal ketidakadilan. Karena kami tahu ketika kami mengagungkan Tuhan, kami mengakui bahwa Tuhanlah Raja, dan kami masuk ke dalam yuridiksi kerajaan Allah, sehingga keadaan Indonesia, keadaan dunia tidak berpengaruh atas makmurnya hidup kami. Kami anak Tuhan akan selalu makmur. Tuhan akan memelihara hidup kami. Kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan selalu berjalan di depan kami. Kami hanya perlu memuji, menyembah Tuhan, berlutut buka kami sampai ke tanah. Kami berdoa puasa, dan kami akan lihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan taruh atas hidup kami. Kami menyerahkan doa kami dengan darah Kristus. In Jesus name we pray. Amen.